nyeri dada gitu. Oh, ada nyeri dada juga ya, Bu ya. Nah, kira-kira yang Ibu rasakan tadi udah berapa lama Ibu rasakan? Sejak kapan? Sejak kemarin. Berarti Iya, baru kemarin. kemarin. Kemarin-kemarinnya lagi sebelumnya udah pernah Sebelumnya udah pernah seperti ini, tapi baru ini saya. Oh, berarti. Untuk kira-kira menurut Ibu ada penyebabnya nggak? Kenapa tiba-tiba Ibu rasa sesak? Kemarin itu saya ini nggak kayak bersih-bersihin rumah. Ada kegiatan bersih-bersih rumah Iya, ya, Bu ya? bersih-bersih rumah. Itu berapa lama ya bersih-bersih rumah ya? Iya, soalnya mau ada acara. Oh, iya. Waktu Ibu merasakan pusing terus sesak napas, waktu Ibu ngelakuin aktivitas bersih-bersih rumah apa pada saat santai juga? Iya, saat beraktivitas pokoknya tiba-tiba saya sesak. Oh, beraktivitas ya juga sesak ya. Iya. Terus saat merasa rileks itu pas kapan? Istirahat pas saya duduk gini ya, duduk gini. Nah, untuk sesak pusing Ibu rasain itu rasainnya itu pas malam mau tidur, pagi bangun, siang? Nggak nentu sih mbak, soalnya biasanya pas saya habis kegiatan berat aja tiba-tiba Pagi bangun, siang? nggak nentu sih mbak, soalnya biasanya pas saya habis kegiatan berat aja tiba-tiba sesak. Oh, berarti waktu kegiatan ada kegiatan terus kayak bersih-bersih rumah juga Iya, sih, iya. ya? Oh, iya. Nah, untuk pekerjaan Ibu tadi ibu rumah tangga apa ada pekerjaan lain? Itu aja sih mbak, tapi di rumah biasanya saya kayak nanam. Oh, berjualan pulang aja. Iya, jualan Tanam sayur, iya, berjualan sayur, bunga. Terus saya gitu dong sih. Oh iya, Nanti saya lihat ya. Baik Bu, untuk penyakit yang dari keluarga itu ada nggak? Hipertensi, diabetes. Oh, ada asma. Iya, sering sesak gitu. Oh, berarti dari riwayat asma ya Bu ya? Oke, pertanyaannya ya, jadi nanti Ibu langsung kita ke dalam ya Bu ya. Tarik nafas, Pak. Buang. Tarik nafas, Pak. Buang. Oke, sekali lagi. Tarik nafas. Buang. Oke. Coba Bapak sebutkan 99. 99. Sekali lagi, Pak. 99. Oke, baik.
Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan spesifik pada asma, terdapat beragam tes atau pemeriksaan spesifik yang dapat dilakukan dokter untuk mendiagnosis asma pada pasien. Salah satu tesnya bernama faal paru dengan alat spirometer. Tes ini bertujuan untuk mengukur kinerja paru-paru berdasarkan volume udara dan jumlah total udara yang dihembuskan. Menurut Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, pengukuran faal paru digunakan untuk menilai obstruksi jalan nafas, kemudian reversibility kelainan faal paru, kemudian variability faal paru sebagai penilaian tidak langsung, dan juga hiperresponsif jalan nafas. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pemeriksaan penunjang pada penyakit asma. Ada beberapa pemeriksaan penunjang seperti adalah pemeriksaan puncak arus ekspirasi dengan alat peak flow rate meter, kemudian ada pemeriksaan reversibilitas dengan bronkodilator, kemudian uji alergi untuk melihat ada atau tidaknya alergi, kemudian adalah pemeriksaan provokasi bronkus untuk melihat ada atau tidaknya hiperaktivitas dari bronkus pasien, dan yang terakhir itu adalah fototoraks untuk menyingkirkan diagnosa banding selain dari penyakit asma. Breathing exercise. Nah, biasanya untuk breathing exercise yang diberikan untuk pasien asma ini adalah diaphragmatic breathing dan pursed sleep breathing. Yang dimana fungsi dari diaphragmatic breathing ini dia akan mengurangi sesak nafas dari si pasien, dan kemudian jika si pasien mengalami nyeri dada, nah diaphragmatic breathing ini bisa menjadi salah satu solusinya. Kemudian untuk pursed sleep breathing ini sendiri nanti dia akan meningkatkan ventilasi udara yang ada di paru-paru, kemudian juga akan mengurangi kesulitan pasien asma ketika bernapas, dan juga untuk mengurangi adanya sesak napas pada penderita asma. Baik Ibu, sekarang kita akan melakukan latihan pernapasan ya Ibu. Untuk latihan pernapasan yang pertama, untuk mengurangi nyeri dada, kita akan melakukan diaphragmatic breathing atau latihan pada diafragmanya. Jadi nanti Ibu bisa mengikuti saya ketika Ibu menarik napas, nanti disertai dengan perutnya itu dikembungkan. Nah, kemudian ketika menghembuskan napas, perutnya dikempiskan ya. Jadi nanti tangannya bisa di bagian dada dan di bagian perut. Oke, kita bisa mulai ya. Oke, tarik nafas sambil perutnya dikembungkan, kemudian dikempiskan. Oke, tarik nafas lagi, buang. Sekali lagi Ibu, tarik nafas, buang. Oke, ini kita lakukan 10-15 kali ya Ibu. Nah, kemudian itu ada latihan pernapasan selanjutnya. Jadi nanti ketika menghembuskan napas, Ibu menghembuskan napas dengan mulut mencucu atau seperti bersil ya. Jadi mulutnya itu agak dicucukkan. Nah, ketika menarik napas nanti tarik napasnya itu secara maksimal ya Ibu. Oke, bisa kita mulai. Tarik nafas panjang, kemudian dikeluarkan dengan mulut mencucu. Sekali lagi, tarik nafas panjang, dikeluarkan dengan mulut mencucu. Kita lakukan sekali lagi. Tarik nafas. Oke, baik. Itu untuk latihan pernapasan ya Ibu. Oke. Baik, untuk intervensi selanjutnya itu kita dapat berikan chest terapi atau terapi dada. Untuk chest terapi ini dia ada postural drainase, kemudian tapoteman atau clapping, dan vibrasi atau getaran. Untuk positioningnya itu postural drainase dilakukan setelah kita melakukan pemeriksaan auskultasi untuk mengetahui letak sputumnya. Sebagai contoh, misalnya half flying seperti ini, kemudian kita berikan clapping atau tapoteman menggunakan tangan kita dengan membentuk seperti mangkok seperti ini, kemudian kita tepuk pada dada pasien.
Ini dapat dilakukan beberapa menit atau dapat disesuaikan dengan keadaan pasiennya. Kemudian selanjutnya itu kita juga dapat berikan vibrasi, yaitu untuk vibrasi ini kita lihat pola pernafasan pasien. Pada saat pasien menghembuskan, kita berikan getaran pada bagian dadanya menggunakan tangan kita. Jadi pada saat pasien menarik nafas, kemudian pada saat menghembuskan kita beri getaran seperti ini. Seperti ini dapat dilakukan beberapa kali dan dapat disesuaikan dengan keadaan pasiennya. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan melakukan tripod position. Nah, posisi ini bisa digunakan ketika serangan asma itu mulai menyerang atau kambuh. Nah, jadi pasien nanti diinstruksikan untuk duduk di kursi yang tegak dan kuat tentunya. Kemudian dalam posisi duduk kakinya menempel pada lantai seperti ini. Nah, kemudian nanti ibu bisa arahkan lengan dan sikunya itu menempel di sini bu, di siku di pahanya. Nah, seperti ini. Nah, terus badannya nanti dicondongkan ke depan, dicondongkan lagi bu. Nah, posisi ini dicondongkan 45 derajat seperti ini. Kemudian diinstruksikan kepada pasien untuk bernafas melalui diafragma breathing. Jadi pernafasan perut bu, bisa tarik nafas, ditahan perutnya, kemudian hembuskan melalui mulut. Nah, ini posisi ini bisa dilakukan ditambahkan dengan breathing exercise atau breathing control ataupun juga diafragma breathing. Nah, jadi di sini tujuannya yaitu untuk mengurangi dari gejala sesak nafasnya. Kemudian untuk intervensi selanjutnya ada breathing control dan juga buteyko breathing exercise. Jadi Bu, saya akan menginstruksikan untuk breathing control, yaitu nanti Ibu bernafas seperti biasanya. Kemudian kita lakukan buteyko breathing exercise itu dengan cara bernafas, kemudian tahan selama 5 detik, kemudian keluarkan perlahan dengan sedikit membentuk seperti siulan ya Bu ya. Baik, kemudian bisa dimulai untuk bernafas seperti biasanya. Kemudian bernafas panjang, ditahan selama 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, lepaskan pelan. Kemudian bernafas lagi seperti biasa. Siklus ini bisa dilakukan 3 hingga 5 kali pengulangan. Intervensi selanjutnya kita akan melakukan teknik ACBT. ACBT itu adalah Active Cycle Breathing Technique, di mana ada beberapa teknik yang dapat kita lakukan untuk intervensi pada pasien asma. Di antaranya yang pertama ada breathing control, kemudian ada TEE, dilanjutkan FET dan diakhiri dengan breathing control lagi. Tujuan teknik ini diberikan adalah untuk merilekskan pasien, mengurangi nyeri dada dan meningkatkan ekspansi toraknya. Baik, untuk yang pertama Ibu kita akan melakukan teknik breathing control. Jadi Ibu bisa tarik nafas normal, kemudian hembuskan seperti biasa ya, seperti Ibu. Baik, kita mulai ya Ibu ya. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Tarik nafas Ibu, hembuskan. Selanjutnya kita akan melakukan teknik yang kedua, TEE ya, Traumatic Exercise. Jadi Ibu bisa tarik nafas, nanti saya pegang di sininya ya Bu ya. Nanti saya tekan ya. Ibu bisa tarik nafas terus. Bisa. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Tarik nafas lagi Bu. Selanjutnya teknik yang ketiga, Ibu bisa ikuti instruksi saya terlebih dahulu. Jadi Ibu bisa tarik nafas terlebih dahulu, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Terus yang ketiga tarik nafas, kemudian bunyikan harus di akhir. Gitu ya Bu ya. Bisa kita mulai Ibu? Bisa. Jadi langsung saja Ibu tarik nafas, hembuskan. Nah, seperti itu, tarik nafas lagi, hembuskan, tarik nafas,
Bu terakhir? Ya, seperti itu. Kemudian kita teknik yang terakhir kita akhiri seperti yang awal tadi. Ibu bisa tarik nafas normal, kemudian hembuskan. Tarik nafas, Ibu